Cinta bernoda darah. Jilid 8 bagian 2. Takut apa, Lo Heng? Biarpun dia lihai, akan tetapi ia sudah tertotok dan kaki tangannya terikat. Aku pun tidak hendak mengganggunya, hanya ingin melihatnya agar pemandangan buruk di kuburan ini agak kurang mengerikan. Biarlah kalau ada apa-apa, aku yang tanggung. Sambil berkata demikian, si Bopeng menggerakkan tangan membuka tali pengikat mulut karung. Pula, sudah terlalu lama ia dimasukkan karung, kalau ia tahu-tahu mati bagaimana? Kan malah celaka kita, mendapat marah dari Kongcu. Ketika mendengar ucapan terakhir ini, kedua temannya yang tadinya hendak melarangnya saling pandang, kemudian mengangguk-angguk tanda setuju. Malah mereka membantu si Bopeng mengeluarkan isi karung itu. Apakah isinya? Bu Xin yang sudah dapat menduga-duga, tidak terkejut melihat mereka menarik keluar tubuh seorang gadis muda yang luar biasa cantiknya, gadis yang meramkan kedua matanya, agaknya pingsan. Muka yang putih halus dan kemerahan, rambut yang tebal hitam awut-awutan karena ikat kepalanya hampir terlepas, sebagian menutupi pipi kiri. Pakaian gadis ini agak aneh, terbuat dari kain sutera yang halus, akan tetapi warnanya lucu. Lengan kiri hitam, lengan kanan putih, kaki celana kanan hitam dan yang kiri putih, demikian pula sepatunya. Akan tetapi keanehan pakaian ini tidak begitu menarik perhatian Bu Xin karena perhatiannya tercurah ke arah wajah yang ayu dan bentuk tubuh yang padat molek. Coba lihat. Alangkah manisnya, kata si Juling. Hebat, memang patut menjadi putri Beng Koucu, sambung si kepala besar. Su Heng, aku, kan boleh ya aku, menciumnya satu kali saja, kata si Bopeng, berkali-kali menelan ludah dan sepasang matanya bersinar-sinar menatap wajah yang cantik itu. Samte, jangan gila kau, seru si kepala besar. Si Juling tertawa menyeringai, mencium sih tidak ada halangannya, biarpun kita bertiga melakukannya juga. Kongcu tidak akan tahu, dia ini pun tidak akan tahu. Kan dia belum sadar? Bu Xin tak dapat menahan kemarahannya lagi. Ia melompat keluar dari tempat sembunyinya sambil membentak. Buaya-buaya kaki dua, di siang bolong menculik gadis, benar-benar sudah bosan hidup. Tiga orang itu kaget sekali dan dengan gerakan ahli mereka sudah melompat berdiri. Akan tetapi si mata Juling kurang cepat bergerak dan pundaknya terkena tendangan kaki kiri Bu Xin. Ia roboh dan bergulingan. Ketika dapat merangkak bangun, matanya menjadi makin juling karena menahan rasa nyeri, napasnya sesak dan ia terbatuk-batuk. Akan tetapi dua orang pengemis lain dapat menghindarkan diri dari terjangan Bu Xin dan sekarang mereka berdiri menghadapi pemuda itu. Si kepala besar sudah menyambar tongkatnya, sedangkan si Bopeng sudah mengeluarkan sebatang golok. Bocah jahanam, siapakah kau berani main gila di depan Tiat Kak Koa atau ular tanduk besi? Seru si kepala besar yang mempunyai tanduk daging di jidatnya. Tak perlu tahu aku siapa. Lekas kalian minggat dan tinggalkan nona ini sebelum kuantar kalian ke neraka, bentak Bu Xin, hampir tidak kuat menahan kemarahannya. Si kepala besar yang berjuluk Tiat Kak Koa itu mendengus marah, lalu berkata kepada temannya yang bermuka Bopeng. Samte, kau masukkan lagi dia ke dalam karung agar leluasa kita memberi hajaran kepada bocah lancang ini. Setelah berkata demikian, ia sendiri lalu menggerakkan tongkatnya, diputar cepat seperti kitiran helikopter menerjang Bu Xin yang segera mengelak. Mendengar perintah ini, si muka Bopeng yang sudah mencabut goloknya dan siap mengeroyok, mengayunkan goloknya lagi dan dengan mata berminyak dan mulut menyeringai ia menghampiri tubuh gadis yang masih pingsan. Hehe, pipimu begini halus. Ia pikir tidak ada salahnya melakukan niatnya tadi selagi ada kesempatan begini baik. Maka ia menjulurkan leher mendekatkan mukanya pada muka gadis itu untuk memberi ciuman kurang ajar. Plak, ngekek, si muka Bopeng memekik lemah dan roboh terguling pada saat gadis itu meronta dan melompat ke samping. Kiranya gadis yang mulai sadar dari pingsannya itu telah menggerakkan tangan menyodok ulu hati dan mengenjot leher sehingga si Bopeng yang roboh kini berkelojotan tanpa dapat mengeluarkan suara. Agaknya genjotan pada leher merusak alat suaranya. Siluman betina, berani kau memukuli temanku? Teriak si mata juling yang sekarang sudah mencabut sebatang pedang dan langsung menusukkan senjatanya ke arah dada si gadis. Dengan gerakan masih lemah dan terhuyung-huyung, gadis itu menghindarkan diri. Namun ia didesak terus oleh lawannya yang ternyata cukup lihai ilmu pedangnya. Gadis ini masih pening, masih lemah, dan sedapat mungkin ia mengelak sambil mencari kesempatan untuk membalas. Untung baginya bahwa si muka Bopeng belum dapat mengeroyok biarpun si Bopeng itu kini tidak berkelojotan lagi dan sudah bangkit duduk.
Tapi orang ini belum dapat berdiri, masih menekan ulu hati dan meraba lehernya sambil mengeluarkan suara ngorok seperti ayam diserang penyakit ayan. Sementara itu Busin yang bertangan kosong pula menghadapi serangan Tiat Kakkoa dengan gerakan lincah sekali. Pemuda ini maklum bahwa si kepala besar ini tidak hanya besar kepala dan lebar mulut, akan tetapi juga memiliki kepandaian yang tinggi. Ilmu tongkatnya ganas sekali, menyambar-nyambar amat cepatnya lagi kuat. Namun dengan ilmunya yang baru ia dapat menyalurkan hawa sakti di tubuhnya sedemikian rupa sehingga sekaligus ginkangnya juga mengalami kemajuan pesat dan gerakannya menjadi amat ringan karenanya. Dengan gesit bagaikan seekor burung walet Busin dapat berkelebatan di antara sinar tongkat. Hatinya girang sekali ketika mendapat kenyataan bahwa gadis jelita itu ternyata telah siuman dan sama sekali di luar dugaannya, gadis itu kiranya seorang yang berkepandaian tinggi pula. Hal ini menambah semangatnya dan dengan gerakan indah Busin menyelinap di bawah sambaran tongkat, tangan kirinya menyambar ke atas, sedangkan tangan kanannya mengirim pukulan sambil melangkah lebar ke depan, kepalanya meluncur ke arah pusar lawan. Melihat datangnya pukulan yang amat dahsyat ini, Tiat Kakkoa kaget dan cepat ia menggeser kaki ke kanan belakang. Akan tetapi kiranya pukulan dahsyat itu tidak dilanjutkan dan ternyata tangan kiri pemuda itulah yang betul-betul bekerja. Yaitu pada saat Tiat Kakkoa sibuk menghindarkan diri dari pukulan tadi, cepat tangan kiri Busin sudah mencengkeram tongkat lawan. Tiat Kakkoa cepat menggerakkan tenaga membetot untuk merampas kembali tongkatnya, akan tetapi Busin melangkah maju setindak dan mengirim tendangan maut ke bawah pusar. Tiada jalan lain bagi Tiat Kakkoa untuk menyelamatkan diri kecuali meloncat mundur dan untuk melakukan hal ini terpaksa ia melepaskan tongkatnya yang kini pindah ke tangan Busin. Akan tetapi pada saat itu tampak bayangan hitam menyambar turun dari angkasa seperti seekor naga hitam yang amat dahsyat, didahului oleh kesiur angin keras. Busin kaget bukan main, sedetik mengira bahwa benda itu betul-betul seekor naga atau ular besar. Cepat ia menangkis atau menyabet dengan tongkat rampasannya. Dukek, pemuda ini melompat mundur, kaget setengah mati karena tongkat di tangannya hancur, tangannya pedas dan panas sekali. Sebelum ia tahu apa yang terjadi, dua jalan darahnya telah tertotok dan ia roboh tak dapat berkutik lagi. Kekagetannya bertambah ketika ia mengenal wajah kakek berambut riap-riapan yang mukanya mengerikan dengan mata buta sebelah, bukan lain It Gan Kai Ong. Gadis jelita itu masih terdesak hebat oleh lawannya, namun ia selalu dapat mengelak sambaran pedang. Bocah tiada guna, minggir, tiba-tiba terdengar seruan dan si juling itu terlempar seperti seekor kucing ditendang saja. Gadis itu melihat bayangan orang berkelebat. Ia dapat melihat jelas dan kalau saja ia tidak sedang pening dan lemas, agaknya ia akan dapat menghindarkan diri dengan ilmunya yang tinggi. Namun lawannya kini adalah seorang tokoh besar yang sakti, maka dalam sekejap mata saja gadis yang masih pening ini pun bernasib seperti Busin, roboh oleh totokan tongkat kakek yang luar biasa. Kalian ini 3 orang gentong kosong sungguh memalukan saja. Hayo bawa mereka dan ikuti aku, kata It Gan Kai Ong. 3 orang pengemis itu dengan muka ketakutan cepat-cepat mengangkat tubuh Busin dan gadis itu yang sudah tak dapat bergerak lagi, lalu mengikuti It Gan Kai Ong. Kakek pengemis mata satu yang sakti ini berjalan dengan terbungkuk-bungkuk menghampiri tengah tanah pekuburan itu, berhenti di depan sebuah kuburan kuno. Tongkatnya menotok pinggir batu nisan dan, tiba-tiba batu nisan itu terbuka. It Gan Kai Ong memasuki lubang kuburan, diikuti 3 orang anak buahnya atau murid-muridnya yang agaknya baru pertama kali memasuki tempat menyeramkan ini sehingga mereka saling pandang dan kelihatan ngeri. Setelah mereka semua memasuki lubang terowongan di bawah tanah, batu nisan itu tertutup kembali dari dalam. Kuburan itu menjadi sunyi kembali dan tak seorang pun manusia akan dapat menyangka bahwa kuburan kuno ini merupakan pintu terowongan jalan rahasia di bawah tanah. Busin dan gadis itu merasa terheran-heran akan tetapi juga ngeri. Terowongan di bawah tanah itu kiranya menembus di daerah pegunungan yang banyak terdapat gua-gua besar dan mereka akhirnya dibawa ke sebuah ruangan bawah tanah yang luasnya lebih dari 5 meter persegi. Busin dilempar ke sudut dan gadis itu tentu saja mendapat perlakuan yang lebih halus, diletakkan di atas lantai ruangan kosong itu. Di pinggir kiri, menempel dinding, terdapat sebuah meja besar yang penuh dengan panci berisi roti kering dan beberapa guci terisi arak dan air. Kalian jaga baik-baik di luar, jangan biarkan seorang pun memasuki ruangan ini. Awasi nona ini, sekali-kali tidak boleh diganggu. Tahu, terdengar It Gan Kai Ong meninggalkan pesan kepada anak buahnya ketika mereka meninggalkan ruangan itu. Sunyi di ruangan bawah tanah.
Busin melihat gadis cantik itu masih terlentang di tengah ruangan, sedangkan dia rebah miring di sudut. Cepat ia mengatur pernapasan seperti yang ia pelajari dari kakek tua. Hawa murni mengalir di dalam tubuhnya dan setelah mencoba-coba, akhirnya hawa Im Kang dapat mengusir pengaruh totokan yang berdasarkan hawa panas. Perlahan-lahan jalan darahnya mengalir kembali. Ia segera bangkit duduk bersila dan melanjutkan usahanya memulihkan tenaga. Akan tetapi ketika ia membuka mata dan melompat berdiri, ia melihat gadis jelita itu pun sudah duduk bersiulian. Kagumlah ia, maklum bahwa gadis itu pun seorang yang memiliki ilmu yang tinggi. Gerakannya terdengar oleh gadis itu yang segera bangkit pula. Mereka berpandangan, gadis itu tersenyum manis dan dengan suara ramah dan halus ia berkata, "Terima kasih atas pertolonganmu." "Ah, tak perlu dibicarakan, Nona. Buktinya aku tidak dapat menolongmu, malah kita berdua sekarang pun entah bagaimana agar dapat membebaskan diri. Yang kunilai bukanlah hasilnya, melainkan sifat daripada perbuatan. Kau telah menolongku dan karenanya, berhasil maupun tidak, aku amat berterima kasih kepadamu. Bolehkah aku mengetahui siapa nama dan julukan saudara dan saudara ini seorang tamu dari golongan mana?" Busin tidak menjawab karena dia sedang bengong melihat wajah jelita, terutama bibir manis yang bergerak-gerak, seakan-akan ia bergantung kepada bibir itu. Bagaimana ini? Harap kau jawab pertanyaanku." Apa?" Busin tergagap, mukanya menjadi merah sekali karena ia sadar akan sikapnya yang linglung. Gadis itu tersenyum lebar. Deretan gigi yang putih bagaimana butir-butir mutiara tersusun rapi berkilau menyambarnya, menyilaukan mata menggetarkan hati, sepasang mata yang bersinar-sinar dan lincah menambah kencang degup jantung. Tak kuasa lagi Busin menyentuh dadanya yang dirasa seperti hendak meletup. "Kau pelamun benar. Aku bertanya, siapakah saudara ini? Siapa nama dan julukan yang mulia dan termasuk tamu dari golongan terhormat yang mana?" "Oh, namaku Kam Busin. Seperti yang Nona lihat sendiri, aku bukan tamu. Aku masuk ke sini bukan atas kehendakku. Aku tawanan bukan tamu dan tentang julukan dan golongan. Aku tidak punya julukan, juga tidak mempunyai teman-teman seperjalanan kalau itu yang Nona maksudkan." Busin berhenti bicara karena melihat betapa wajah yang manis itu kini menatapnya dengan mata bintang terbelalak dan mulut mungil agak terpentang. "Aduh, bukan main manisnya," bisik hati Busin. Namamu Kam Busin? Putra mendiang Jenderal Kam Siek?" Kini giliran Busin yang melengak kaget dan heran. "Nona, bagaimana kau bisa tahu? Kenalkah kau dengan mendiang ayah?" Gadis itu tersenyum lagi dan kini wajahnya berubah girang. "Wah, kalau begitu, kita bukanlah orang lain. Kita masih ada hubungan, pertalian keluarga, biarpun amat jauh. Kau masih terhitung, keponakanku." Begitu terbuka dan jujur sikap gadis itu, mendatangkan rasa segar nyaman dalam hati Busin yang tanpa disadarinya telah tertikam panah asmara yang berbisa. Tidak mungkin." Tanpa disengaja Busin meneriakkan sangkalan karena tiba-tiba ia merasa kecewa mendengar bahwa ia adalah keponakan darah jelita ini. "Maaf, Nona, mana mungkin kau menjadi bibiku sedangkan usiamu paling banyak tentu baru 20 tahun? 19, darah itu menjawab cepat, seakan-akan khawatir kalau dugaan tentang usia itu akan cepat membuatnya menjadi tua. "Nah, 19 malah. Aku yang sudah berusia 21 tahun, mana bisa menjadi keponakanmu?" Darah itu tertawa kecil sambil menutupi mulut dengan tangan kiri, geli hatinya menyaksikan sikap terheran-heran dan bersih tegang dari pemuda itu. "Keponakanku yang baik, dengarlah penjelasan bibimu. Aku mempunyai seorang keponakan, dan ayahmu adalah ayah keponakanku itu, sedangkan ibu dari keponakanku itu adalah anak dari kakak ayahku. Nah, kau yang tingkat susunan keluarganya sama dengan keponakanku, bukankah kau ini juga keponakanku dan aku bibimu?" Pening kepala Busin mendengar penjelasan yang tidak jelas itu. "Mana bisa, kalau ayahku juga menjadi ayah keponakanmu, tentu keponakanmu itu Eng Moy atau..." Tiba-tiba wajah Busin berubah dan ia menatap tajam. "Nona, apakah keponakanmu itu bernama Kam Busong?" Nona itu mengangguk-angguk sambil tersenyum. Siapa lagi kalau bukan dia? Dapat dibayangkan betapa kaget, heran dan girangnya hati Busin mendengar ucapan ini. Sudah berbulan-bulan lamanya ia mencari-cari kakaknya ini, dan karena mencari kakak tirinya itulah, di samping menyelidiki tentang musuh besar yang membunuh orang tuanya, ia sampai di tempat ini, bersama kedua orang adiknya mengalami suka duka dan terancam maut dan malapetaka, bahkan sampai saat itu pun ia berpisah dari kedua orang adiknya.
Maka dapat dibayangkan betapa gembiranya mendengar itu. Diluapkan oleh rasa gembira yang meledak di dalam hatinya, ia melangkah maju, memegang kedua pundak nona itu, mengguncang-guncangannya perlahan sambil berkata penuh gairah. Di mana dia? Di mana kakakku itu? Mana kakak Kambusong? Mula-mula gadis itu mengerutkan alisnya melihat perbuatan ini, tubuhnya terguncang-guncang, wajahnya, terutama di kedua pipinya, menjadi merah sekali. Akan tetapi dengan pandang mata maklum dan bibir manis tersenyum, ia berkata, malah setengah menggoda. Kau perintah siapa? Mohon kepada bibimu ini dengan hormat, baru aku mau bicara. Mendengar ini Bu Xin sadar dan cepat-cepat ia melepaskan kedua tangannya, wajahnya juga menjadi merah dan ia cepat-cepat memberi hormat. Maaf, maklumlah, selamanya aku belum pernah bertemu dengan kakak Kambusong dan justru kepergianku dari kampung halaman adalah untuk mencarinya. Maka, mendengar bahwa dia itu keponakanmu, aku mengharapkan dapat bertemu dengannya. Sebut dulu Bibi, dia itu keponakanku dan kau yang menjadi adik tirinya berarti keponakanku juga. Bu Xin maklum bahwa gadis ini tidak mengejek atau menghina, hanya menggodanya, maka ia tidak marah. Nona, kau lebih muda dariku. Biarpun kakak Busong adalah keponakanmu, akan tetapi karena yang menjadi keluargamu adalah ibunya, sedangkan aku bukan apa-apa, maka tak berani aku menganggap kau sebagai bibi. Karena kau lebih muda, ku sebut kau adik saja, bagaimana? Ia tersenyum dan memandang tajam. Gadis itu pun memandang, dua pasang mata bertemu pandang dan keduanya merasa jengah di samping jantung berdebar tidak karuan. Kalau begitu, aku akan menyebutmu Koko, Bu Xin Koko. Bu Xin tertawa, adikku yang manis, enak saja kau ini, menyebut-nyebut namaku sedangkan aku sama sekali belum mengetahui namamu. Aku si Liu, namaku Hwe. Ayahku adalah ketua bengkau. Ah, benar-benar aku lancang dan kurang ajar. Maaf kalau aku berlaku kurang hormat karena tidak tahu. Kiranya Nona adalah puteri bengkau Cu yang terhormat dan... His, apa-apaan ini? Bu Xin Koko, kau tadi menyebut adik sekarang tiada hujan tiada angin berbalik menjadi nona-nonaan dan bicara sungkan-sungkanan. Apakah kau tidak suka bersahabat denganku? Tidak begitu, tapi kau... Sudahlah, mari kita duduk dan bicara yang enak. Agaknya Itgan Kaiong si iblis jembel itu cukup menghormat kita sehingga di sini tersedia makan minum dan bangku untuk duduk. Keduanya duduk dan sekarang Bu Xin tidak heran mengapa gadis begini muda sudah amat lihai dan sikapnya demikian tabah dan tidak pemalu. Kiranya puteri ketua bengkau, mengertilah pula ia mengapa Dara ini menyebut kakaknya sebagai keponakan. Ia sudah mendengar bahwa ketua bengkau yang sekarang adalah adik dari mendiang Pat Jiu Sin Ong Liu Gan, kakek dari kakak tirinya itu. Hwe Moi, aku mendengar bahwa bengkau mengadakan perayaan. Bagaimanakah kau sebagai puteri bengkau malah berada di sini dan menjadi tawanan Itgan Kaiong? Kita sekarang ini berada di mana? Bagus, Bu Xin Koko, ini barulah namanya sikap jantan, tidak seperti tadi kau ribut tentang kakak tirimu, sama sekali tidak mempedulikan keadaanku atau keadaanmu sendiri yang menjadi tawanan orang. Ketahuilah bahwa kita berada di wilayah Nanchao, dan tempat ini adalah teworongan rahasia di bawah tanah kuburan keluarga kami. Tapi, bagaimana Itgan Kaiong? Sabar dan dengarlah penuturanku. Dia itu menjadi tamu kami juga. Memang terjadi hal-hal aneh dalam perayaan di kota raja dan agaknya ada komplotan gelap di antara para tamu untuk melakukan pengacauan, mungkin juga untuk mengadu domba antara para tokoh yang hadir sebagai tamu. Aku dan keponakanku, kau maksudkan kakak Busong? Liu Hwe mengangguk. Aku dan dia dapat menduga hal buruk itu, maka kami berdua menyelidiki dan membagi tugas. Untuk mengawasi tokoh-tokoh iblis yang mau mengacau, tiada yang lebih tepat kecuali dia. Wah, dia hadir juga dan dia juga lihai seperti kau, Hwe Mo. Liu Hwe membelalakkan matanya lalu tertawa merdu. Hai Hik, pertanyaan aneh sekali ini. Dia selihai aku? Tentu saja tidak. Maksudku, aku tidak selihai dia. Nah, kami berdua lalu melakukan penyelidikan atas terjadinya beberapa hal yang aneh dan mencurigakan. Hal apakah yang terjadi dalam pesta perayaan itu? Hal-hal yang memanaskan hati dan yang besar sekali bahayanya bagi persatuan antara kerajaan. Kau tahu, banyak kami menerima sumbangan-sumbangan yang amat berharga dari kerajaan-kerajaan lain. Dari kerajaan Sung di utara saja kami menerima sepeti penuh emas permata yang dibawa oleh seorang panglima tua istana. Belum dari kerajaan-kerajaan lain. Akan tetapi, ketika secara iseng-iseng aku memeriksa isi peti, kiranya emas dan permata hanya sebagai lapisan di atas saja,
sedangkan di bawahnya hanya batu-batu sungai yang tidak berharga. Wah, alangkah menghinanya Kaisar Sung. Bukan demikian, isi peti itu memang diganti orang, dan Panglima tua itu sendiri pun tidak tahu sama sekali. Hanya orang sakti yang mampu melakukan hal itu dan agaknya jelas maksudnya yaitu selain mengambil barang berharga, juga memancing keributan dan permusuhan antara Nan Chao dan Kerajaan Sung. Dan para tamu tahu akan hal itu? Tidak. Memang ayah menghendaki supaya hal itu dirahasiakan, lalu diam-diam kami mengadakan penyelidikan untuk menangkap pencurinya. Akan tetapi, hal itu tidaklah mudah. Banyak tokoh yang hadir. 3 di antara Tian Te Liok Koai hadir, yaitu It Gan Kai Ong, Siang Mo Sin Ni. Kau kenapa? Tentu saja Liu Hwe kaget melihat perubahan muka pemuda itu. Muka yang tampan itu tiba-tiba menjadi pucat, matanya bersinar, dan kelihatannya marah sekali. Memang Bu Xin amat marah mendengar disebutnya Siang Mo Sin Ni, akan tetapi cepat ia dapat mengendalikan perasaannya. Tidak apa-apa, hanya aku mendengar mereka itu orang-orang jahat sekali. Memang jahat seperti iblis, maka disebut 6 iblis. Seorang lagi adalah Tok Sim Lotong yang menjijikan. 3 tokoh iblis yang lain tidak hadir, akan tetapi kami tahu bahwa Hek Giam Lo secara sembunyi juga datang dan belum muncul, juga Toat Beng Kuai Jin, mereka berdua hadir secara sembunyi. Tentang tokoh-tokoh yang 5 itu, tak seorang pun boleh dipercaya, tapi bagaimana dengan tokoh ke-6? Aku pernah mendengar julukannya Cui Beng Kui atau setan pengejar roh, apakah dia hadir pula? Lim Hwe termenung sejenak. Tentang dia, mungkin dia hadir pula, tapi tentu saja keadaannya tidak mengizinkan ia muncul di depan orang banyak. Kukatakan tadi, di antara 5 tokoh iblis itu, tak ada yang dapat dipercaya dan mungkin saja seorang di antara mereka yang melakukan perbuatan itu. Aku mendengar bahwa Siang Mo Sin Ni bekerja untuk kerajaan Hohan. Hek Giam Lo terang adalah orang Hitan, sedangkan It Gan Kai Ong itu kalau tidak salah diam-diam bekerja untuk kerajaan Wu Yue. Maka kalau seorang di antara mereka bertiga ini yang melakukannya, tentu mempunyai dasar politik mengadu domba antara kami dengan kerajaan Sung. Akan tetapi kalau tokoh lain, entahlah. Yang membikin bingung, di sana hadir pula tokoh-tokoh aneh seperti Gan Lopek, juga menurut kakak tirimu, Kim Lun Seng Jin yang biasanya tak pernah turun gunung itu pun datang pula. Kami curiga bahwa agaknya pertemuan dalam pesta kami itu akan mereka pergunakan untuk berlomba mencari keunggulan dalam kedudukan di dunia persilatan, karena kabarnya di antara mereka ada yang telah mewarisi ilmu dari kakek sakti Bu Kesiansu. Bu Sin Koko, apakah kau bingung dan jemu mendengarkan penuturanku? Tidak, aku tertarik sekali. Tokoh-tokoh sakti dalam dunia persilatan itu pernah aku mendengarnya. Aku pernah mendengar bahwa masih ada seorang tokoh sakti lagi yang tak kalah ternamanya, yaitu yang berjuluk Suling Emas. Wah, Koko, kau ini apakah hendak main-main? Darah itu melirik ke atas dan bersungut-sungut seorang diri. Dia bilang pernah mendengar nama Suling Emas. Apakah tidak gila ini? Maksudmu, keponakanku itu, kakak tirimu Kam Busong itu kebetulan mempunyai julukan Suling Emas. Bu Xin melompat dari tempat duduknya, matanya terbelalak lebar, keheranan memenuhi dada dan kepalanya. Kau bilang kakak Busong itu Suling Emas? Jadi dia itu kakak kami sendiri. Wah, pantas, dia selalu menolong kami. Memang patut ditampar kepalaku. Hwe Moy, wah, aku benar-benar goblok. Hahaha, Bu Xin tertawa-tawa girang, bergelak sambil menampari kepalanya sendiri. Hahaha, benar. Dia selalu berpakaian sebagai seorang pelajar. Wah, kakakku demikian gagah perkasa. Alangkah akan girangnya hati ayah kalau mengetahui hal itu. Sayang, ayah, takkan pernah tahu. Dengan kepalan tangannya, pemuda yang ditusuk rasa haru ini menghapus 2 titik air mata dari pelupuk matanya. Sadar akan keadaannya yang tidak sewajarnya itu, Bu Xin memandang kepada Liu Hwe sambil tersenyum malu. Maaf Hwe Moy, aku telah memperlihatkan sikap lemah sekali. Kau harus tahu, selama hidupku belum pernah aku bertemu dengan kakakku itu, dan yang lebih hebat lagi, dahulu kami bertiga kakak beradik malah menyangka bahwa Suling Emas adalah pembunuh ayah bunda kami. Karena hendak mencari kakak Busong dan mencari musuh besar kami, maka hari ini aku bisa berada di sini. Siapa tahu dan siapa sangka, orang yang kami sangka membunuh orang tua kami itu malah kakak sulung kami. Liu Hwe menarik napas panjang. Kau tidak lemah, Sin Koko. Memang kehidupan Suling Emas semenjak kecilnya telah diselubungi banyak rahasia yang kadang-kadang membingungkan. Bahkan aku sendiri tidak tahu sejelasnya, juga ayahku tidak tahu. Kau tahu,
Ibunya, yaitu Cici Liuxian, sampai kini pun tidak ada orang tahu, hanya dapat menduga-duga, namun tak pernah aku atau ayah dapat menjumpainya. Aneh, memang aneh sekali encimisanku itu, juga puteranya aneh. Pertemuanku denganmu benar-benar mendatangkan rasa bahagia karena rahasia kakakku telah dapat ku ketahui, adik Liu Hwe. Sayang bahwa kebahagiaan itu kiranya takkan dapat berlangsung terus. Bagaimana aku akan dapat bertemu dengan kakakku itu kalau sekarang kita berada dalam tahanan di bawah tanah dan tidak ada jalan keluar? Ah, dasar aku yang tidak becus, tidak berhasil menyelamatkanmu, malah aku sendiri tertawan. Hwe Moi, kau yang berkepandaian tinggi, bagaimana kau sampai dapat ditawan pengemis-pengemis itu dan dimasukkan dalam karung dalam keadaan pingsan? Belum kuceritakan hal itu kepadamu. Tadi telah kuceritakan bahwa aku dan Suling Emas melakukan penyelidikan. Tentu saja kami berpencar dan Suling Emas bertugas menyelidiki para tamu yang termasuk tokoh-tokoh tinggi, sedangkan aku menyelidiki ke tempat para tamu yang rendahan. Ketika aku tiba di ujung tempat-tempat pemodokan para tamu rombongan dari kerajaan Sung, aku melihat dua orang pengemis yang mengempit tubuh dua orang pula sedang melarikan diri. Aku tertarik sekali, mengira bahwa mereka tentu melakukan kejahatan. Karena mereka berada di negeriku, aku harus mencegah orang berbuat kejahatan, maka aku lalu mengejar mereka. Setelah tiba di dalam sebuah hutan, tiba-tiba dua orang itu melepaskan orang-orang yang dikempitnya dan ternyata dua orang yang dikempit tadi tidak apa-apa, malah juga berpakaian pengemis dan tertawa-tawa. Lalu empat orang itu mengeroyokku. Mereka tidak menjawab pertanyaan-pertanyaanku, dan melihat betapa serangan-serangan mereka tidak ditujukan untuk membunuh, aku lalu menduga bahwa mereka bermaksud menculikku. Akan tetapi dengan cambukku di tangan, dengan mudah aku mendesak mereka bertiga, malah berhasil merobohkan seorang di antara mereka. Pada saat aku sudah mendesak hebat dan takkan lama lagi mereka tentu akan roboh seorang demi seorang, muncullah It Gan Kai Ong. Aku melawan sampai 100 jurus lebih, akan tetapi dia bukan tandinganku, terlampau kuat. Akhirnya aku roboh pingsan dan selanjutnya kau menolongku. Agaknya mereka itu memang hendak menculikmu, Hwe Moi. Apakah kehendak mereka? Mungkin karena kecurigaanku, atau mungkin juga karena It Gan Kai Ong hendak mempergunakan aku sebagai jaminan. Akan tetapi dia tidak mungkin berani menggangguku, karena sekali dia berani membunuhku, dia akan berhadapan dengan ayah dan seluruh warga Bengkau. Kalau terjadi demikian, biar di dunia ini ada 100 It Gan Kai Ong, mereka akan dibasmi semua. Atau dia mempunyai rencana yang amat jahat. Ah, Moi Moi, kalau saja kita bisa keluar dari sini dan mendapat bantuan kakak Busong. Busin lalu berjalan memeriksa ruangan itu. Akan tetapi segera ia mendapat kenyataan bahwa tak mungkin keluar dari tempat itu. Ruangan ini tertutup semua oleh dinding batu karang yang amat kuat, adapun pintu satu-satunya adalah pintu terbuat daripada besi yang agaknya dipalang dari luar sehingga tak mungkin dibuka dari sebelah dalam. Sin Koko, tak usah dicari jalan keluar, tempat ini memang dahulu dipergunakan untuk tempat tahanan tawanan penting dan rahasia. Hanya ada satu cara.